Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan materi mengenai pengembangan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Untuk lebih lanjut lagi, simak terus videonya ya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 1900008 akan memaparkan materi mengenai pengertian bakat, jenis-jenis bakat, pengertian minat, dan jenis-jenis minat. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian bakat. Menurut Semiawan, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Lalu ada pengertian bakat menurut Wijaya. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus akan mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan bermain musik. Dalam hal ini, seseorang yang berbakat musik jika dengan latihan yang sama dengan orang yang tidak berbakat musik akan lebih cepat menguasai keterampilan musik tersebut. Untuk bisa terrealisasinya bakat harus ditunjang dengan minat, pengetahuan, dan pengalaman agar bakat dapat teraktualisasi dengan baik. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bersifat umum ataupun khusus. Namun, bakat juga harus disertai dengan latihan khusus untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Selanjutnya, ada jenis-jenis bakat jika dihubungkan dengan cara berfungsinya. Yang pertama, ada kemampuan pada bidang khusus, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada bakat khusus. Bakat khusus dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasi kemampuan khusus. Misalnya, bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang arsitek. Materi yang selanjutnya ada pengertian minat dan jenis-jenis minat. Pertama, ada pengertian minat. Pengertian minat yang pertama ini diungkapkan oleh Hilgar dan Slameto. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri dengan sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Lalu ada pengertian minat menurut John Holland. Menurut John Holland, minat ialah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Jadi, dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya, ada jenis-jenis minat. Minat terbagi menjadi dua. Yang pertama, minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional yaitu minat yang merujuk pada bidang pekerjaan. Sedangkan minat avokasional adalah minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Di dalam minat vokasional terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, minat profesional. Minat profesional itu seperti minat kepada keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Lalu ada minat komersial. Minat komersial itu contohnya minat pada dunia usaha seperti jual beli, akuntansi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gardiana dengan NIM 1901726.
saya akan menjelaskan mengenai perbedaan minat dan bakat. Yang pertama, bakat itu sifatnya inherent. Inherent itu artinya melekat atau berhubungan erat. Sedangkan minat itu berhubungan dengan lingkungannya atau dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua itu bakat lepas dari aspek suka atau tidak suka. Sedangkan minat itu berorientasi pada hobi atau kesukaan semata. Selanjutnya, bakat itu tidak mudah berubah dan permanen. Sedangkan minat itu mudah berubah sesuai dengan tren. Lalu yang terakhir, bakat itu merupakan berdasarkan dari aspek genetik lebih dominan. Aspek genetiknya itu lebih dominan, sedangkan minat itu aspek genetiknya tidak dominan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Nah, faktor-faktornya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi dua, ada faktor bawaan dan juga ada faktor kepribadian. Nah, faktor bawaan ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi, melalui fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Lalu yang kedua ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian merupakan keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak ini tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosial. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Selanjutnya, saya Zahra Riada Aisyah akan menjelaskan mengenai strategi peminatan peserta didik. Yang pertama, mencermati berbagai kelebihan, kemampuan, dan keterampilan pada anak. Yang kedua, bantu anak untuk fokus dalam mengembangkannya. Yang ketiga, kembangkan konsep positif pada anak. Yang keempat, berikan anak penghargaan atas apa yang dilakukannya. Yang kelima, bantu jika ia mengalami kesulitan. Yang terakhir, jalin hubungan baik terhadap anak, guru, dan keluarga. Materi selanjutnya adalah mengembangkan konsep dan contoh strategi peminatan peserta didik, yaitu guru sebagai fasilitator. Disarankan untuk menggunakan pendekatan belajar aktif. Kenapa? Karena di sini guru dapat mendorong peserta didik untuk menemukan maknanya sendiri dengan melalui pemecahan masalah, agar peserta didik itu dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengadakan proses belajar menurut Hamzah dan Kuadrat, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas. Yang kedua, memberikan suasana aman dan bebas secara psikologis. Yang ketiga, menerapkan disiplin yang tidak kaku. Peserta didik itu boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif. Yang terakhir, memberi kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widianingsih dengan NIM 1902895. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang mengembangkan konsep dan contoh strategi pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan minat peserta didik. Apa sih yang harus dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi perkembangan minat peserta didik? Nah, yang pertama yaitu menjadi fasilitator dan yang kedua menjadi motivator. Nah, di sini saya akan
Guru sebagai motivator. Sebagai motivator, seorang guru harus dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didiknya. Jadi, guru tersebut harus bisa memotivasi peserta didik agar semangat dalam belajarnya. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut guru sebagai motivator, ada baiknya diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu sendiri. Nah, faktor-faktor tersebut ada 4, yaitu kecemasan, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga persepsi, dan yang keempat ada harapan. Kecemasan adalah sensasi yang tidak menyenangkan sebagai perasaan kekhawatiran dan irritabilitas. Ketika seseorang merasa cemas, maka ia tidak akan termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu ialah aktivitas kognitif seseorang ketika menyadari konflik antara apa yang ia percayai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar, maka ia juga memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, persepsi, yaitu pandangan seseorang. Pandangan ini akan mempengaruhi terhadap tingkah lakunya. Ketika seseorang mengalami kegagalan, orang tersebut bisa termotivasi karena ia berpikir bahwa kegagalannya disebabkan karena kurangnya berusaha dan akhirnya terus belajar untuk bangkit. Kemudian yang keempat, harapan, yaitu ketika harapan masih ada, maka motivasi belajar pun akan terus ada. Dengan hal-hal tersebut, lalu apa sebenarnya yang harus dilakukan guru sebagai motivator? Adapun strategi yang bisa dilakukan menurut Barnawi dan Arifin adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi, guru di sini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada peserta didik. Nah, hal tersebut bisa mendorong mereka untuk berspekulasi, dan ketika mereka merespon, jangan segera memberikan umpan balik. Yang kedua, menjalin hubungan dekat dengan peserta didik, tetapi penuh rasa hormat. Jadi, agar peserta didiknya menghormati gurunya tersebut. Kemudian, beri perhatian yang tulus kepada peserta didik. Yang ketiga, memilih gaya mengajar, media, dan interaksi pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran guru. Kemudian yang keempat, menginformasikan dengan jelas tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima, menghubungkan kegiatan belajar dengan minat peserta didik agar peserta didik memiliki ketertarikan untuk belajar dengan guru tersebut. Kemudian yang keenam, membimbing peserta didik dalam mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang ketujuh, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, melakukan variasi gaya mengajar, variasi media, dan variasi interaksi pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kesembilan, melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya. Dengan menginformasikan hasilnya, siswa yang memiliki nilai tinggi dapat menetapkan nilai tersebut, mempertahankan nilai tersebut, dan bahkan cenderung untuk meningkatkan terus nilainya. Kemudian jika diinformasikan siswa yang nilainya kurang, maka ia akan termotivasi untuk bangkit dan meningkatkan nilainya. Kemudian yang ke-10, menanamkan pandangan hidup yang positif tentang belajar. Yang ke-11, menceritakan tentang keberhasilan tokoh-tokoh dunia agar para peserta didik bisa meneladani tokoh-tokoh tersebut. Yang ke-12, yaitu memberikan penguatan positif kepada peserta didik mereka berhasil melakukan sebuah tahapan kegiatan belajar. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, memberikan penguatan negatif kepada peserta didik dengan harapan mereka termotivasi. Nah, manfaat penguatan bagi siswa tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian dalam belajar, yang kedua, membangkitkan dan memelihara perilaku, yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri, dan yang keempat, memelihara suasana belajar yang kondusif.